Salam, selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Octavianus Oscar Bula Bailon dengan NIM 24320359, kelas 2B. Baik Bapak, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari kelompok 3 yang saya sudah kuasai, yang berjudul tentang rumusan domain kognitif. Sebelum itu Bapak, sebelum mulai mempraktikkan video mengajar, izinkanlah saya untuk mengawali dengan berdoa. Izinkanlah saya untuk membawa berdoa ini dengan secara doa Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga, dan berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan jangan kami percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Kristus dan bumi, dan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, menghadirkan Roh Kudus yang dilahirkan oleh Santa Maria, yang minta sengsara dan penantian Pontius Pilatus, yang disayapkan wafat dan dimakamkan, yang keturut penantian pada hari ketiga yang menggantung mati, yang naik ke surga dan surga yang Maha Kuasa, dari setegara yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik Bapak, saya akan langsung saja memperhatikan video mengajarnya yang berjudul tentang rumusan domain kognitif. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan meminta satu orang untuk memimpin doa kita mengawali pembelajaran hari ini. Oke? Nih. Oke? Ada yang untuk anak-anak? Sebelum itu, Bapak akan absen satu persatu, ya. Sudah? Oke? Pertemuan kita minggu lalu sampai di mana? Mungkin ada anak-anak ada yang masih ingat. Oke. Pertemuan minggu lalu kita punya materi yaitu permasalahan menyusun alat evaluasi tes berbasis hoax. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari yaitu rumusan domain kognitif. Saya harap untuk anak-anak tolong partisipasinya aktif. Jangan malu bertanya. Kalau ada yang belum mengerti, tolong bertanya kepada Bapak biar Bapak akan menjelaskan lebih detail. Oke, langsung saja kita menjelaskan rumusan domain kognitif itu apa, serta dengan dia punya poin-poin di sini. Oke, saya akan langsung saja di sini saya akan memberikan 6 poin pembahasan. Yang pertama itu definisi, kedua pengertian kognitif, yang ketiga manfaat kognitif, yang keempat tujuan domain, yang kelima contoh rumusan, keenam rumusan, yang ketujuh kesimpulan. Dari 6 sub pembahasan, dari 7 sub pembahasan ini sebentar, saya akan menjelaskan lebih detail satu persatu. Yang pertama itu definisi domain. Domain kognitif adalah salah satu aspek dari taksonomi Bloom yang berfokus pada kemampuan berpikir dan memahami. Saya ulang, definisi domain adalah domain kognitif salah satu aspek dari taksonomi Bloom yang berfokus pada kemampuan berpikir dan memahami. Yang kedua, pengertian kognitif. Pengertian kognitif ini dalam konteks psikologi dan pendidikan mengacu pada kemampuan intelektual seorang dalam berproses berpikir, belajar dan memahami. Tingkat domain, tingkat kognitif meliputi 6 level. Yang pertama
yaitu mengingat. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menerapkan. Keempat, menganalisis. Kelima, mengevaluasi. Keenam, mencipta. Saya ulang, dari tingkat kognitif meliputi 6 level. Yang pertama itu mengingat, kedua memahami, ketiga menerapkan, keempat menganalisis, kelima mengevaluasi, keenam mencipta. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, mengerti semua ya? Oke, kita lanjut ke poin berikut, yaitu poin yang ketiga itu manfaat kognitif. Domain kognitif menerapkan banyak manfaat, terutama dalam konteks pembelajaran dan perkembangan intelektual. Domain ini menerapkan banyak manfaat, terutama dalam konteks pembelajaran dan perkembangan intelektual. Yang keempat, tujuan domain, yaitu tujuan pembelajaran pada domain kognitif adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir, memahami, menerapkan, dan mengevaluasi. Saya ulang, tujuan pembelajaran pada domain kognitif adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir, memahami, menerapkan, dan mengevaluasi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, nomor 5. Poin yang kelima itu contoh rumusan. Rumusan pada tujuan pembelajaran di ranah kognitif menekankan pada kemampuan intelektual kepada siswa seperti pengetahuan dan pemahaman. Contohnya itu siswa diharapkan dapat menjelaskan teknik dasar dalam permainan sepak bola. Misalkan contohnya itu siswa diharapkan dapat menjelaskan teknik dasar dalam permainan bola voli. Yang keenam, rumusan konsep. Rumusan konsep dalam pembelajaran domain adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan mengklarifikasikan dan menilai kemampuan intelektual individu mulai dari tingkat pengetahuan dasar hingga kemampuan berpikir tinggi seperti analisis dan evaluasi. Saya ulang. Rumusan konsep dari domain kognitif ini adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan mengklarifikasikan dan menilai kemampuan intelektual individu mulai dari tingkat pengetahuan dasar hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti yaitu analisis dan evaluasi. Yang ketujuh, kesimpulan. Kesimpulan dari rumusan kognitif adalah bahwa tujuan pembelajaran yang bersifat kognitif berfokus pada pengembangan atau kemampuan intelektual siswa seperti pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Dari keterampilan berpikir, tujuan-tujuan ini yaitu bertujuan untuk membantu siswa menguasai konsep memecahkan masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir. Oke, saya ulang. Dia punya kesimpulannya yaitu kesimpulan dari rumusan tujuan kognitif ini tadi bahwa tujuan pembelajaran yang bersifat kognitif berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual siswa seperti pengetahuan, pemahaman, keterampilan, berpikir. Dari tujuan-tujuan ini tadi bertujuan untuk membantu siswa menguasai konsep, memecahkan masalah, dan mengembangkan kemampuan berpikir. Oke, baik untuk anak-anak sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Oke, baik. Untuk saya menguji
Saya mau tes apakah anak-anak mengerti atau tidak. Bapak akan memberikan kuis 5 nomor. Sebenarnya ada lagi 5 nomor, itu isian untuk mengerjakan di rumah. Oke, Bapak harap sekarang untuk anak-anak tolong siapkan pulpen sama poin. Saya akan membacakan soal kuis hanya 5 nomor untuk apa anak-anak mengerti atau tidak dari penjelasan yang Bapak kasih tadi. Saya baca soalnya. Apa yang dimaksud domain kognitif? Saya ulang, apa yang dimaksud dengan domain kognitif? A. Kemampuan emosional. B. Kemampuan motorik siswa dalam praktik. C. Kemampuan berpikir dan memahami dalam pembelajaran. D. Kemampuan siswa dalam bersosialisasi. Saya ulang, apa yang dimaksud dengan domain kognitif? A. Kemampuan emosional. B. Kemampuan motorik siswa dalam praktik. C. Kemampuan berpikir dan memahami dalam pembelajaran. D. Kemampuan siswa dalam bersosialisasi. Soal yang nomor 2. Berikut ini yang termasuk level tertinggi dalam domain kognitif menurut taksonomi Bloom adalah. Berikut ini yang termasuk level tertinggi dalam domain kognitif menurut taksonomi Bloom adalah. A. Menganalisis. B. Mengingat. C. Mengevaluasi. D. Mencipta. A. Menganalisis. B. Mengingat. C. Mengevaluasi. D. Mengingat. Soal yang nomor 3. Manfaat utama dari domain kognitif dalam pendidikan adalah. Manfaat utama dari domain kognitif dalam pendidikan adalah. A. Mengembangkan keterampilan berbicara. B. Meningkatkan kecerdasan emosi. C. Meningkatkan kemampuan berpikir dan intelektual siswa. D. Melatih keterampilan motorik halus. Saya ulang. Manfaat utama dari domain kognitif dalam pendidikan adalah. A. Mengembangkan keterampilan berbicara. B. Meningkatkan kecerdasan emosional. C. Meningkatkan kemampuan berpikir dari intelektual siswa. D. Melatih keterampilan motorik halus. Soal nomor 4. Contoh tujuan pembelajaran dalam domain kognitif adalah. Contoh tujuan pembelajaran dalam domain kognitif adalah. A. Siswa mampu menari daerah dengan iringan musik. B. Siswa mampu menjelaskan teknik dasar permainan bola voli. C. Siswa menunjukkan sikap disiplin dalam bermain. D. Siswa mampu menunjukkan rasa empati terhadap teman. Oke, soal yang terakhir itu soal nomor 5. Tingkat domain kognitif yang berfokus pada kemampuan menghubungkan ide dan membuat penilaian disebut. Tingkat domain kognitif yang berfokus pada kemampuan menghubungkan ide dan membuat penilaian disebut. A. Memahami. B. Menerapkan. C. Mengevaluasi. D. Mengingat. Baik, sudah semua? Oke, itu Bapak akan segera periksa. Tolong segera dikumpul karena kita akan lanjut dengan soal yang berikut, esai untuk pekerjaan rumah. Oke, tolong siapkan lagi buku sama PowerPoint. Bapak harus saja akan membacakan soal. Soal isiannya itu, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan domain kognitif dan sebutkan ke-6 levelnya. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan domain kognitif dan sebut ke-6 levelnya. Yang kedua, mengapa domain kognitif penting dalam proses pembelajaran di sekolah? Mengapa domain kognitif penting dalam proses pembelajaran di sekolah? Soal yang ketiga, berikan satu contoh
tujuan pembelajaran lain dalam ranah kognitif pada mata pelajaran matematika. Berikan satu contoh tujuan pembelajaran lain dalam ranah kognitif pada pelajaran matematika. Soal yang keempat. Jelaskan perbedaan antara level, menerapkan, dan menganalisis dalam domain kognitif. Saya ulang, jelaskan perbedaan antara level, menerapkan, dan menganalisis dalam domain kognitif. Yang kelima, mengapa penting bagi guru untuk menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan domain kognitif? Mengapa penting bagi guru untuk menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan domain kognitif? Oke, sudah semua? Baik. Pertemuan kita sampai di sini. Saya harap untuk anak-anak tolong kerjakan dengan baik. Tolong kerjakan dengan baik-baik yang Bapak kasih PR. Minggu depan Bapak akan periksa. Tolong kerjakan dengan baik. Oke. Saya meminta untuk salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa kita pulang. Bapa Putra Kudus Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di surga, dan berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masuk dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada kami mati. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik Bapak, itu saja presentasi dan memperhatikan video mengajar dari saya. Sekian presentasi dari materi saya Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi atau kualitas video. Saya mohon minta maaf. Baik Bapak, salam, terima kasih.